Baiklah, untuk sub pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai struktur program. Di sini ada 2 poin yang akan kita bahas, yaitu yang pertama judul program, yang kedua blok program, di mana terdiri dari 2 poin deklarasi dan pernyataan. Selanjutnya kita akan membahas apa itu judul program. Judul program sifatnya adalah opsional yang di dalam program, artinya boleh dituliskan atau boleh juga tidak dituliskan. Judul program hanya bertujuan untuk memberi nama dari program yang dibuat. Judul program harus terletak pada awal program dan diakhiri dengan titik koma. Contohnya program Halo yang mana diakhiri dengan titik koma. Selanjutnya kita masuk pada poin yang kedua, yaitu blok program, di mana kita akan membahas terlebih dahulu tentang deklarasi. Di sini ada beberapa macam deklarasi. Yang pertama yaitu ada deklarasi label. Jadi deklarasi label ini digunakan jika program yang kamu buat menggunakan pernyataan GOTO untuk berpindah ke suatu pernyataan tertentu. Cara pendeklarasian label harus diawali dengan kata cadangan label yang diikuti dengan kumpulan identifier label, kemudian dipisahkan dan diakhiri menggunakan tanda baca titik koma. Nah, untuk contoh dapat dilihat di samping ini. Selanjutnya, deklarasi yang kedua yaitu ada deklarasi konstanta. Deklarasi konstanta ini diawali dengan kata cadangan CONCT dan diikuti dengan kumpulan identifier yang digunakan dalam suatu nilai konstanta. Dan untuk contohnya dapat dilihat pada layar di samping penjelasan dari deklarasi konstanta ini. Dan deklarasi yang ketiga yaitu ada deklarasi tipe. Data yang digunakan pada program Pascal harus jelas bentuk tipenya, dan kamu harus menjelaskan dengan memasukkan deklarasi tipe. Ada beberapa tipe data yang dipakai dalam program Pascal, yaitu ada data tipe sederhana atau simple type data, kemudian ada data tipe terstruktur atau struktur type tipe, dan data tipe penunjuk. Untuk contohnya dapat dilihat di samping penjelasan dari deklarasi tipe ini. Kemudian yang keempat ada deklarasi variabel. Saat ingin mendeklarasikan identifier yang berisi data konstanta dengan nilai pasti, maka variabelnya adalah identifier yang berisi data tidak pasti atau dapat berubah-ubah. Jadi harus mendeklarasikan variabel sebelum menggunakan program Pascal dengan menyisipkan kata cadangan var sebagai judul untuk deklarasi variabel. Dan untuk contohnya bisa kembali dilihat di samping ini. Selanjutnya yang kelima ada deklarasi prosedur. Deklarasi prosedur merupakan bagian yang terpisah dari program dan dapat diaktifkan pada semua bagian. Cara penulisannya sendiri menggunakan kata cadangan prosedur, lalu diikuti dengan identifier serta diakhiri titik koma. Dan untuk contohnya dapat kembali kita lihat pada layar ya. Selanjutnya ada deklarasi fungsi, di mana penulisan deklarasi fungsi menggunakan kata cadangan function, lalu diikuti oleh identifier yang merupakan nama dari fungsinya dan secara opsional dapat diikuti dengan kumpulan parameter, tipe dari fungsinya
diakhiri dengan titik koma. Untuk contohnya dapat dilihat di samping penjelasan. Dan selanjutnya kita akan membahas poin yang kedua, yaitu mengenai blok program, di mana di sini ada pernyataan. Suatu program Pascal yang paling sederhana adalah program yang hanya terdiri dari sebuah pernyataan saja. Bagian pernyataan atau statement part merupakan bagian yang terakhir dari suatu blok, lalu bagian diawali dengan kata cadangan atau reserve word, yakni begin, dan diakhiri dengan kata cadangan end. Dan dapat dilihat contohnya sebagai berikut. Baiklah, untuk penjelasan dari submateri yang kedua, yaitu tentang aturan penulisan kode program. Di sini ada beberapa penggunaan istilah dalam penulisan kode program ini. Yang pertama yaitu ada struktur, yang sudah dijelaskan oleh rekan saya pada poin yang pertama, yaitu terdiri dari judul dan juga blok. Kemudian yang kedua yaitu tentang penggunaan huruf, baik itu huruf besar maupun huruf kecil. Perlu kita ketahui bahwasanya dalam pemrograman ini tidak dikenal perbedaan huruf besar dan huruf kecil. Hal ini dikenal dengan istilah case insensitive, yang mana kita boleh menulis dengan menggunakan huruf kecil semua, atau huruf kapital semua, atau huruf kapital di awal, atau campuran yang terdiri dari huruf kapital dan juga huruf kecil. Nah, untuk kode program bisa kita lihat pada tampilan ini yang terdiri dari beberapa langkah dan juga terdiri dari 6 baris. Itu adalah termasuk contoh dari penggunaan huruf, baik itu huruf besar maupun huruf kecil. Kemudian selanjutnya kita lihat aturan dalam penulisan komentar dalam Pascal. Perlu kita ketahui bahwasanya komentar ini merupakan suatu penjelasan yang diberikan mengenai cara kerja program. Nah, untuk membuatnya yaitu terdapat dua alternatif, yaitu komentar dengan tanda pembuka yang ditandai dengan tanda kurung terbuka dan juga penutup yang ditandai dengan tanda kurung tertutup. Nah, untuk contohnya atau penggunaannya bisa kita lihat dalam komentar ini yang terdiri dari 11 baris. Nah, perlu kita ketahui juga khusus untuk Free Pascal terdiri dari satu cara penulisan komentar tambahan, yaitu dengan menggunakan tanda garing 2. Nah, bisa kita lihat dalam kotak persegi panjang ini yang terdiri dari 7 baris. Baik, kemudian selanjutnya yaitu penggunaan white space. White space ini merupakan suatu istilah dalam pemrograman yang merujuk kepada tanda baca spasi yang tidak terlihat. Nah, contohnya yaitu ada spasi, tab, dan juga enter. Dalam Pascal, secara umum white space ini akan diabaikan. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat dalam contoh yang terdiri dari 6 baris di dalam slide video ini. Kemudian istilah atau aturan selanjutnya yaitu tentang statement dalam Pascal. Statement dalam Pascal ini merupakan suatu baris perintah untuk melakukan sebuah tindakan, baik itu untuk menampilkan teks di dalam layar, meminta input, perulangan, percabangan program, dan lain-lain. Nah, sebuah statement ini harus diakhiri dengan tanda titik koma, yang mana tanda titik koma ini merupakan suatu ciri khusus dalam suatu pemrograman Pascal. Nah, ini adalah contohnya, bisa kita lihat yaitu dalam Redland 4 tambah 5, Redland 6/10, Redland Hello World,
expression dalam Pascal. Nah, apa itu expression? Yaitu sebuah kode program yang menghasilkan suatu nilai. Suatu nilai ini ada akibat dari adanya suatu expression. Contohnya 4 tambah 5 berapa, 6 per 10 berapa gitu. Jadi bisa kita lihat menggunakan pemrograman Pascal. Nah, seperti ciri khasnya itu harus diakhiri dengan tanda titik. Kemudian selanjutnya yaitu tentang aturan identifier dalam Pascal. Nah, identifier ini merupakan bagian dari statement yang merupakan identitas. Identitas ini terdiri dari nama program, nama fungsi, nama variabel, dan nama konstanta. Penulisan identifier ini terdiri dari beberapa aturan penulisan. Baik itu karakter pertamanya itu harus berupa huruf, karakter kedua dan seterusnya bisa berupa angka, huruf, maupun underscore. Kemudian aturan yang ketiga yaitu maksimal panjangnya itu tergantung kepada compiler yang digunakan. Nah, aturan yang keempat yaitu penulisan identifier ini tidak boleh menggunakan karakter selain angka, huruf, dan underscore. Jadi ketiga ini merupakan pilihan dalam membuat identifier dalam Pascal. Nah, untuk contohnya bisa kita lihat seperti nama underscore pengguna, luas underscore segitiga, dan lain sebagainya. Nah, kemudian selanjutnya yaitu tentang reserved word dan identifier. Ini merupakan suatu kata atau karakter khusus yang digunakan secara internal di dalam Pascal. Sebaiknya kita tidak menggunakan kata-kata ini sebagai identifier karena ada beberapa istilah dalam reserved word dan identifier. Kemudian selanjutnya yaitu tentang copy paste kode program Pascal. Seperti yang kita ketahui, pemrograman dalam Pascal ini tentu berbeda dengan aplikasi lainnya seperti Word maupun PowerPoint maupun aplikasi Microsoft lainnya gitu. Jadi untuk menggunakan aplikasi Pascal kita bisa mengcopy dengan cara menekan Ctrl tambah Insert, dan untuk mempaste kita bisa menekan Ctrl Shift tambah Insert. Jadi ada sedikit perbedaan dengan Microsoft pada umumnya. Nah, untuk tambahannya, dalam menghapus blok kode program, blok kode yang sudah dijelaskan sebelumnya bisa dihapus. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menggunakan shortcut Ctrl tambah Delete. Khusus untuk free Pascal, kita cukup mengcopy kode program dari dalam Windows, kemudian membuka free Pascal dan memilih menu Edit, Paste from Windows. Nah, ini bisa diperhatikan dalam kotak berwarna abu-abu ini. Itu bisa kita lihat ada dalam menu Edit yaitu Paste from Windows. Nah, itu merupakan untuk mengcopy paste kode program Pascal. Baiklah, kita masuk ke submateri ketiga yaitu contoh program. Di mana contoh program ini terdapat dua, yaitu berupa kalimat atau algoritma. Untuk membuat contoh program ini kita memerlukan aplikasi yang bernama Pascal MID. Kemudian untuk aplikasi ini dapat di-download di HP maupun di laptop. Untuk langkah pertama kita tekan garis 3 di pojok kiri atas. Kemudian untuk membuat file baru kita tekan tombol tambah. Di tombol tambah ini ada dua pilihan, yaitu file baru dan buat folder baru. Kita tekan yang file baru. Di file baru ini kita ketik apa yang kita mau buat, misalnya janji manis mantan.
kita ketik judulnya, baru kita tekan tombol OK. Nah, di sini ada program kita yaitu Janji Manis Mantan, di mana program kita ini terdapat 3 yaitu bagian itu uses, begin, dan end. Pada uses yaitu CRT, kemudian pada begin bisa kita buat readline. Nah, pada readline ini kita bisa membuat kalimat yang ingin kita programkan, misalnya kemana janji itu yang engkau buang. Nah, untuk menekan deadline ini kita harus selalu diakhiri dengan tanda titik koma. Dan sebelum tanda titik koma, kita selalu diawali dengan buka kurung, petik 1, kemudian diakhiri dengan tutup kurung dan petik 1 juga. Kemudian untuk contoh ini ada namanya deadline, yaitu membaca dari program yang kita buat, kemudian end yang terakhir. Untuk memastikan kalau kita bisa terbaca atau tidak, kita ketik tombol segitiga. Nah, pada layar HP ini dapat kita lihat bahwa program kita itu berhasil dan bisa dibaca. Baiklah, kita masuk untuk yang contoh kedua, di mana contoh kedua ini mengenai algoritma. Untuk membuat contoh yang kedua, kita membutuhkan aplikasi yang bernama Pascal NID. Setelah kita masuk ke aplikasi, kemudian kita tekan baris 3 di kolom kiri atas. Kemudian untuk membuat file baru, kita tekan tambah. Nah, di sini ada 2 yang kita pilih, yaitu file baru. Untuk file baru ini terserah kita ingin membuat nama apa. Misalnya kita ingin mencari luas persegi, maka yang kita buat itu luas persegi. Kemudian kita tekan OK. Nah, di sini sudah ada 4 program, yaitu program, uses, begin, dan end. Kemudian karena programnya kita ingin mencari luas persegi, maka yang untuk baris kedua yaitu uses. Usesnya CRT. Dalam sebuah algoritma kita memerlukan variabel. Nah, di sini kita karena ingin membuat luas persegi panjang persegi, maka kita membutuhkan variabel s dan luas. Jadi kita ketik s, luas, titik 2, 3. Kemudian diakhiri dengan titik koma. Nah, untuk yang baris selanjutnya yaitu begin. Pada bagian begin, kemudian kita buat CLRSCR, titik koma, baris di bawahnya kita bikin right, buka kurung, ketik 1, masukkan nilai F, titik 2, titik 1, tutup kurung, kemudian titik koma, readline,
tutup kurung, dan titik koma. Nah, di sini write itu artinya kita membaca, masukkan nilai F, kemudian readline itu adalah membaca hasil dari write nantinya. Selanjutnya luas, titik 2 sama dengan. Nah, di sini karena kita ingin mencari luas persegi, maka yang dibutuhkan yaitu rumus luas persegi, yaitu sisi dan sisi. Karena di dalam HP tanda kali tidak ada, maka untuk sisi kali sisi kita membutuhkan tanda bintang. Kemudian setiap kalimat diakhiri dengan titik koma. Selanjutnya di bawahnya kita ketikkan lagi write, buka kurung, kutip 1, luas persegi adalah titik 2, kutip 1, koma, luas, tutup kurung, dan titik koma. Nah, di bawahnya kita bikin readline, titik koma. Nah, diakhiri dengan N titik. Untuk melihat hasil program kita berhasil atau tidak, kita klik tombol segitiga di atas. Nah, di sini sudah ada program kita dan di sini sudah berhasil. Untuk mentes dari program kita cari suatu luas persegi. Misalnya kita cari luas persegi dengan sisi 10. Nah, kalau misalnya kita dalam keseharian tidak memakai aplikasi Pascal, maka kita harus mencari dulu luasnya, yaitu 10 kali 10 berarti 100. Tetapi dengan program Pascal kita hanya perlu tekan enter, maka hasilnya akan keluar. Nah, di sini aplikasi Pascal nampak memudahkan kita dalam